Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas 9. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa siapkan buku kerja bahasa Indonesia kalian agar lebih mempermudah kalian dalam menyimak proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita sudah masuk di bab 3, yaitu materi tentang memaknai kehidupan melalui cerpen atau cerita pendek. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang terdapat di dalam bab 3. Nah, Ibu harapkan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip atau dipercepat supaya kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan pada bagian akhir Ibu ada memberikan sedikit tugas supaya mengetahui pemahaman kalian tentang apa yang telah Ibu sampaikan. Mari simak video berikut ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi bab 3, yaitu memaknai kehidupan melalui cerpen. Adapun materi yang akan dibahas di dalam bab 3 ini diantaranya yang pertama definisi teks cerita pendek, kemudian unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, selanjutnya struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek, dan yang terakhir menyusun teks cerita pendek. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama definisi teks cerita pendek, dan yang kedua unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Pengertian dari cerita pendek. Cerita pendek atau yang sering kalian kenal dengan singkatan cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dialami seorang tokoh dengan disertai berbagai konflik yang menyertainya, serta terdapat pula solusi dan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Jadi di sini cerpen itu berbentuk prosa fiksi, di mana isinya berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Nah, jadi isi pada cerpen itu tidak sepenuhnya pada fakta, tetapi juga bisa bersifat hayalan. Kemudian yang kedua itu ada unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek ini ada dua. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Misalnya tema, kemudian latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari luar cerita itu sendiri. Misalnya latar belakang pengarang, kemudian nilai-nilai. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam teks cerita pendek. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Cerpen disusun oleh unsur-unsur intrinsik berikut. Yang pertama itu adalah tema. Tema merupakan inti atau ide pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Jadi di dalam tema itu berisi tentang gagasan inti dari suatu cerita. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, di sini jangan sampai salah membedakan antara tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan sifat atau karakter tokoh-tokoh di dalam cerita itu sendiri. Ada 3 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerita pendek, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, baiklah kita bahas satu-satu. Protagonis itu merupakan tokoh yang menjadi pemeran utama dalam cerita pendek yang mempunyai sifat baik.
Nah, jadi di sini protagonis dia mempunyai sifat yang baik, karakter yang baik. Sedangkan antagonis itu merupakan tokoh utama yang menjadi lawan dari protagonis. Jadi, protagonis dan antagonis ini merupakan sama-sama pemeran utamanya, tapi berbeda karakter. Kalau tokoh protagonis itu karakternya baik, sedangkan antagonis itu adalah yang memiliki karakter yang jahat atau yang negatif sebagai lawan dari tokoh si protagonis. Kemudian yang ketiga itu adalah tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis yang sifatnya dia netral sebagai penengah yang memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Penokohan dari 3 jenis tokoh tersebut akan disampaikan dengan 2 teknik berikut. Yang pertama itu adalah teknik analitik. Yang kedua itu adalah teknik dramatik. Nah, teknik analitik itu adalah karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh si pengarang. Misalnya pemberani, keras kepala, penakut, pemalu. Nah, jadi di sini teknik analitik ini karakter tokohnya diceritakan secara langsung oleh si pengarangnya. Sedangkan teknik dramatik itu merupakan karakter tokoh yang dikemukakan melalui beberapa cara. Bisa melalui penggambaran fisik atau perilaku tokohnya, bisa melalui bahasa yang digunakan si tokohnya, maupun jalan pikiran serta penggambaran oleh tokoh-tokoh lain. Nah, jadi ini teknik dramatiknya dilihat dari beberapa cara. Kemudian yang ketiga itu ada latar atau setting. Latar atau setting merupakan penempatan waktu dan tempat serta lingkungannya dalam cerita. Jenis latar meliputi tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Nah, pasti kalian sudah mengetahui kan latar tempat seperti apa, kemudian yang menunjukkan keterangan tempat, kemudian latar waktu menunjukkan keterangan waktu bisa menggunakan pukul menunjukkan waktu, bisa juga menggunakan pada siang hari, malam hari. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Kemudian latar suasana, tunjukkan di dalam cerita itu apakah menegangkan, apakah menyedihkan, dan lain sebagainya, tergantung pada situasi cerita tersebut. Kemudian yang keempat itu ada alur atau plot. Alur merupakan pola pengembangan jalannya cerita. Alur dalam cerita terbagi dalam tahapan-tahapan, yaitu mulai dari pengenalan cerita, munculnya konflik memuncak, anti klimaks, dan pemecahan masalah. Nah, alur juga dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju adalah alur di mana pergerakan cerita itu berjalan ke depan dan berjalan menuju urutan waktunya secara runtut. Nah, sudah saya katakan tadi ceritanya secara runtut mulai dari awal cerita itu terjadi sampai akhir. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, tahapan-tahapan pengenalan cerita, munculnya konflik memuncak, anti klimaks, dan hingga adanya pemecahan masalah atau penyelesaiannya. Nah, itu dinamakan alur maju. Kemudian alur mundur adalah alur di mana ceritanya flashback. Flashback di sini maksudnya ceritanya menceritakan masa lalu kemudian bergerak lagi ke depan. Dia sudah mengenang masa lalu kemudian kembali lagi ke masa yang akan datang. Nah, itu dinamakan alur mundur. Kemudian yang ketiga itu adalah alur campuran, adalah alur perpaduan di mana cerita ini bisa bermulai dari cerita itu berakhir. Nah, jadi dia menggunakan alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Kemudian yang selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi atau cara pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas beberapa macam, yaitu yang pertama
sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, sudut pandang orang pertama pelaku utama ini maksudnya si penulis atau si pengarang seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama di dalam cerita itu sendiri. Biasanya di dalam sudut pandang orang pertama pelaku utama ini dia menggunakan kata aku di dalam ceritanya. Jadi sudut pandang orang pertama pelaku utama ini dia menceritakan dirinya sendiri. Jadi di sini si pengarang ini masuk dalam cerita itu dan menceritakan dirinya sendiri. Nah, sebagai si tokoh utamanya yaitu aku. Kemudian yang kedua itu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan di sini, si tokoh akunya hadir tetapi tidak dalam peran utama, melainkan sebagai peran pendukung atau tokoh tambahan saja. Namun masih menggunakan kata aku di dalam cerita tersebut, tetapi kehadirannya berfungsi hanya memberikan penjelasan tentang cerita kepada si pembaca. Nah, jadi tokoh utama di dalam cerita ini, kalau di dalam sudut pandang orang pertama pelaku sampingan ini bukanlah tokoh aku, melainkan orang yang diceritakan oleh si tokoh aku. Nah, jadi nih makanya dikatakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Jadi si tokoh aku yang menceritakan orang lain. Nah, jadi dia sebagai pelaku sampingan saja, dia menceritakan orang, bukan menceritakan dirinya sendiri. Nah, beda lagi tadi sudut pandang orang pertama pelaku utama, dia menceritakan dirinya sendiri. Kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, dia yang menceritakan orang lain. Nah, dia menceritakan orang lain, si tokoh akunya yang menceritakan orang lain. Kemudian yang ketiga, sudut pandang orang serba tahu. Nah, di sini si penulis akan menceritakan apa saja yang terkait si tokoh utama. Ia seakan-akan itu tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, dan kejadian yang akan terjadi, yang melandasi sebuah kejadian tersebut. Jadi biasanya di dalam cerita tersebut kalau dia menggunakan sudut pandang orang serba tahu, dia menggunakan kata ganti ia, dia, atau langsung menggunakan nama si tokohnya. Nah, jadi di dalam sudut pandang orang serba tahu nih, penulisnya ini menceritakan apa saja sih yang terkait pada tokoh utamanya. Dia tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, dan kejadian atau latar belakang yang melandasi sebuah kejadian tersebut. Dia biasa lebih menggunakan kata ganti ia atau dia. Kemudian yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, di sini sudut pandang orang ketiga pengamat hampir sama dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, namun tidak setahu orang ketiga yang serba tahu. Jadi untuk sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat ini, dia hanya sebatas pengamat saja. Jadi dia hanya sebatas pengamat saja, hanya bercerita itu hanya dari pengamatnya saja, mengamati seseorang itu saja dia membuat ceritanya. Kemudian yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Jadi amanat ini pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca, apa sih yang dapat diambil pesannya atau ajaran moralnya. Selanjutnya ada unsur pembangun yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Cerpen disusun oleh unsur-unsur ekstrinsik sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini berisi identitas, asal-usul, atau profil dari pengarang. Nah, jadi di dalam unsur ekstrinsik ini terdapat latar belakang pengarang, di mana pengarang ini mencantumkan atau menuliskan identitas atau data atau profil dari si pengarang atau si penulisnya. Kemudian yang kedua itu ada nilai-nilai.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen diantaranya adalah nilai agama, kemudian nilai moral, kemudian nilai sosial, dan nilai budaya maupun nilai-nilai yang lainnya. Nah, nilai agama itu adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Hal-hal ini yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang ada kaitannya dengan agama. Kemudian nilai moral. Nilai moral itu nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi di dalam suatu cerpen itu nilai moral bisa dijadikan suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial itu bisa diambil dari interaksi-interaksi antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai budaya, nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, kemudian tradisi maupun adat istiadat yang berlaku di dalam suatu cerita tersebut. Nah, kemudian di sini ada latihan siswa. Boleh kalian untuk mengetahui pemahaman kalian sampai di mana, kalian buka buku siswa kalian, kemudian baca teks cerpen yang ada di buku siswa kalian tentang kisah seorang penjual koran. Nah, di situ kalian identifikasi unsur-unsurnya dan sertakan juga bukti teksnya. Maksudnya di sini misalnya kalian mengidentifikasi satu di antaranya tokoh dan penokohan. Misalnya tokoh dari cerita kisah seorang penjual koran itu tokohnya adalah Pak Edison. Nah, kalian mengatakan bahwa Pak Edison itu penokohannya baik hati atau protagonis, antagonis. Nah, jelaskan pada kutipan teks yang mana yang bisa dikatakan bahwa Pak Edison yang mempunyai tokoh protagonis. Kemudian setelah itu kalian tuliskan di buku tugas kalian atau boleh juga menggunakan WPS di HP kalian. Kemudian kirimkan tugas melalui WA atau Classroom berdasarkan kelasnya masing-masing. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.